Nabi Adam alaihissalam adalah nabi dan rasul yang dikenal sebagai manusia pertama kali diciptakan. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dimaksudkan agar iblis tidak sombong kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Pendapat ini bersandar pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau campuran antara warna-warna itu. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada yang keras dan ada yang campuran antara keduanya. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Hal ini merujuk pada sebuah hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam memakan waktu selama 120 tahun, dengan melewati beberapa tahapan, di mana setiap fase memakan waktu 40 tahun. Sebenarnya Allah bisa saja menciptakan Nabi Adam dengan sekejap mata. Penciptaannya dalam beberapa fase agar manusia dapat mengambil hikmah darinya. Mengutip kitab Khulasa Al-Anba fi Qisyasul Anbiya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dalam beberapa fase, di antaranya, fase turab, yaitu tanah dan debu yang kering, fase tinah, yaitu tanah basah bercampur air, fase hama masnun, yaitu lumpur hitam, dan peniupan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Setelah jasad Nabi Adam sempurna melalui beberapa fase, kemudian Allah menyuruh ruh untuk masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi ruh enggan masuk, sehingga Allah menyuruhnya sampai 3 kali. Diriwayatkan bahwa ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk ke dalam tempat yang gelap?" Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia menyuruhnya sampai 3 kali. Ruh tetap menolak, kemudian ia masuk dengan terpaksa. Ibnu Abbas mengatakan, tatkala Allah berkehendak untuk meniupkan ruh kepada Adam, maka dia menyuruh ruh untuk masuk ke tubuh Nabi Adam dari kepalanya. Oleh karena itu, kepala disebut dengan yafuh atau ubun-ubun. Ruh berputar-putar mengelilingi tubuh Nabi Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Allah berfirman kepadanya, seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, tentu engkau akan keluar dengan suka hati pula. Akan tetapi, engkau akan masuk dengan terpaksa, dan akan keluar dengan terpaksa pula. Setelah ruh menghidupkan kedua mata Nabi Adam, lisannya, dan kepalanya, namun ruh masih belum sampai ke anggota tubuh bagian bawah. Nabi Adam berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari tenggelam." Inilah hikmah mengapa manusia punya tabiat tergesa-gesa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Kemudian ruh turun ke kedua mata Nabi Adam, maka berfungsilah mata untuk melihat. Adam bisa melihat jasadnya yang berbentuk tanah kering seperti tembikar. Lalu ruh turun ke dua lubang hidung Nabi Adam. Dia pun bisa menghirup udara lalu bernafas. Ruh kemudian turun ke mulut lalu Nabi Adam bersin dan mulutnya juga terbuka. Allah memberikan ilham dan mengajarkannya kalimat untuk memujinya. Adam berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Allah kemudian menjawabnya, "Yarhamuka Rabbuka, ya Adam, semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Adam. Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu." Selanjutnya, ruh turun ke dada Nabi Adam. Dia berkeinginan untuk berdiri padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika ruh sampai di bagian perut, maka organ perut tersusun sempurna dan saat itu Nabi Adam mulai merasakan lapar. Akhirnya, ruh meresap ke seluruh tubuh Nabi Adam, dan berfungsilah dengan sempurna, mulai dari darah, daging, tulang, urat saraf, kulit, dan Nabi Adam mulai mendengar kalimat tasbih para malaikat. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud padanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud.
Iblis diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Ia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah, dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan hal ini, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka, sehingga Allah mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah bersumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat, dan menemani dirinya di neraka kelak. Kemudian masuklah Nabi Adam alaihissalam ke dalam surga. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Nabi Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Nabi Adam merasa kesepian. Mulai muncul kodratnya sebagai manusia yang butuh manusia lain. Nabi Adam menginginkan teman untuk menemaninya di surga. Mengetahui Nabi Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam saat Nabi Adam sedang tidur. Nabi Adam sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Buah khuldi bisa membangkitkan hawa nafsu, dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon khuldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa. Ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Mengetahui larangan Allah tersebut, iblis memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Nabi Adam dan Hawa. Sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa, iblis kemudian berbisik kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis mengatakan maksud Allah melarang mereka untuk mendekati pohon khuldi, karena tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal di dalam surga. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang tersebut. Kemudian, Nabi Adam dibujuk oleh Siti Hawa untuk memakannya. Hal ini disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda, "Kalau saja tidak karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan pernah membusuk. Dan kalau saja tidak karena perbuatan Hawa dengan membujuk Adam memakan buah khuldi, maka wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya." Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat pada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat, dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Kemudian Allah menyindir Nabi Adam atas ketidaktaatannya atas perintah Allah. Juga mengingatkan Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Adam kemudian memohon ampun dan bertaubat pada Allah. Surat Al-A'raf ayat 22-23 menceritakan kejadian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah iblis membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, 'Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu?' Keduanya berkata, 'Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.' Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah tetap memberikan hukuman kepada mereka berdua, dengan diturunkan ke bumi, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 24, "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Mulai saat itulah, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena godaan iblis yang terkutuk. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa di Jeddah.
Nabi Adam dan Siti Hawa berkeliling di bumi yang sangat luas ini untuk mencari satu sama lain. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka pun bertemu di Padang Arafah pada hari Arafah. Tangisan keduanya menggetarkan hati, karena keduanya telah keluar dari surga Allah dan meninggalkan semua kenikmatannya, seolah-olah dipenjara di bumi. Setelah memohon ampunan kepada Allah dan bertobat secara bersungguh-sungguh kepadanya, akhirnya Allah berkenan mengampuni dosa Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 37 yang berbunyi, kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Diceritakan mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Akibatnya, Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan. Selain itu, Nabi Adam juga dianugerahi pengetahuan dan kebijaksanaan oleh Allah. Mereka bersama-sama membentuk keluarga pertama dan melanjutkan keturunan mereka. Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa pun berkembang menjadi komunitas manusia yang lebih besar. Dari keturunan Nabi Adam tersebut, berbagai nabi dan rasul kemudian diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk dan ajaran kepada umat manusia, agar taat kepada Allah, akhlak yang baik, dan hukum-hukum ilahi.